Cak Nun lebih dari pencerah. Isti Nugroho. Cak Nun bukan hanya pencerah, tapi juga pendobrak nilai-nilai yang mapan dan stagnan. Pola pikir yang jumut ia lawan demi menggulingkan perubahan dan menciptakan peradaban tinggi makna. Nilai keadilan dan kemanusiaan yang diperjuangkan tak semata-mata berelasi dengan kesejahteraan serta kebahagiaan, tapi juga akhlak dan martabat. Diksi etik dan moral yang sering dilupakan oleh cara pemikiran modern dan postmodern. Pada 1989, Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta suatu siang, dalam sidang subversif yang mencekam, saya duduk sebagai terdakwa. Rezim Orde Baru yang bengis menduga saya komunis, tuduhan yang bikin giris untuk anak muda macam saya yang waktu itu berusia 29 tahun. Dari berbagai sumber beredar kabar, saya ini sejatinya korban politik. Waktu itu, ada persidangan elit militer antara Beni Murdani dengan Sudarmono, Ketua Umum Golkar. Beni kabarnya tak setuju Sudarmono mencalonkan diri atau dipilih Soeharto menjadi wakil presiden. Alasannya Sudarmono dulunya tokoh Pesindo, pemuda sosialis Indonesia, yang dianggap dekat dengan komunis. Maka sumber itu, Beni pun membuat manuver politik. Komunisme masih ada. Untuk membuktikan kasus subversif di Yogyakarta yang melibatkan saya, Bambang Subono, dan Bonar Tigor Naipospos menjadikan contoh. Kami pun ditangkap dan diadili. Merespon hal itu, Romo YB Mangunwijaya menulis di sebuah koran dengan judul "Dua Gajah Bertarung, Pelanduk Mati di Tengah". Rezim ngawur. Rezim Orde Baru benar-benar ngawur mendakwa saya ini komunis atau kader komunis dan jadi propagandis pikiran-pikiran kiri. Saya ini tak lebih dari penulis dan pekerja seni, suka membaca sastra atau buku-buku politik, sosial, filsafat, dan budaya. Jika berdiskusi, itu tak lebih karena saya ingin mendapat kegembiraan intelektual. Pendidikan juga tidak tinggi. Saat itu saya belum tamat SMA. Namun saya bergaul dengan para mahasiswa, kaum intelektual, seniman, dan orang-orang kecil. Juga mendirikan kelompok studi sosial Palagan. Namun justru karena latar belakang itu, rezim Orde Baru semakin curiga. Mereka memandang saya dengan teori Lakma, yakni orang kelas bawah tapi mampu membangun jaringan luas. Mereka pun menyimpulkan, pasti saya ini kader partai terlarang, PKI, yang sengaja disusupkan ke dalam jaringan mahasiswa serta orang-orang kritis. Saya berusaha keras membantah tuduhan komunis atas diri saya. Karena saya memang bukan komunis, saya lebih tepat disebut orang yang kritis. Terkait kebenaran status saya yang bukan komunis, muncul pembelaan dari 3 tokoh. Rohaniawan Romo Mangunwijaya, budayawan Kunto Wijoyo, dan tokoh NU Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim. Mereka pasang badan untuk kebebasan saya. Namun niat mulia itu ditolak pengadilan. Saya pun menjalani hari-hari yang berat dan sidang-sidang yang menguras energi jiwa, pikiran, dan fisik. Kesaksian Cak Nun. Saya bahagia dalam salah satu sidang dihadiri oleh tokoh sastrawan dan budayawan MH Ainun Najib sebagai saksi yang meringankan. Dalam sidang yang dihadiri ratusan orang, mahasiswa, wartawan, seniman, dan lainnya itu, Cak Nun membela saya. Cak Nun menegaskan, saya adalah penulis dan aktivis kesenian. Cak Nun mengatakan, hubungan saya dengan saudara Bambang Isti Nugroho alias terdakwa adalah relasi sama orang kreatif yang menulis apa saja, ya puisi, cerpen, opini, atau esai. Terdakwa menulis di koran, Masa Kini, Berita Nasional, dan Kedaulatan Rakyat. Saudara Bambang Isti Nugroho ini anak muda yang aktif sejak tahun 80-an. Saya sering diundang di rumahnya untuk menjadi narasumber kegiatan sastra, arisan teater, atau ceramah keagamaan di kampungnya Timuran, Yogyakarta. Hakim. Di dalam interaksi dengan saudara saksi, apakah saudara terdakwa itu sering menunjukkan bacaan yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah? Cak Nun. Saya belum pernah melihat saudara Isti ini memperlihatkan buku-buku yang dilarang pemerintah. Sama sekali belum pernah. Yang saya sering lihat saudara Isti Nugroho ini membawa buku tentang bermain drama Rendra, antologi puisi, atau buku teori-teori sastra. Hakim. Selain buku sastra, apakah ada buku lain yang saudara terdakwa tunjukkan pada saudara, misalnya buku-buku yang berbau kiri atau novel serta cerpen-cerpen Rusia yang membawa informasi tentang dunia komunis atau sosialis?
Cak Nun. Sepengetahuan saya yang mulia, Saudara Isti ada membawa buku tulisan Arif Budiman, karya Pak Mugyarto tentang ekonomi Pancasila, atau yang sedikit agak berat, Abangan Santri Priayi dalam Masyarakat Jawa, karya Clifford Geertz. Buku terakhir ini, seingat saya, Saudara Isti Nugroho ini memuatnya sebagai resensi di harian masa kini. Dan buku-buku yang dibaca Isti umumnya resmi dianjurkan di kampus-kampus, juga mudah didapat di banyak toko buku. Hakim pun mengorek soal diskusi yang diselenggarakan kelompok studi sosial Palagan. Salah satunya yang membahas Gadis Pantai karya Pramuda Anantatur. Cak Nun menjawab, dirinya menghadiri diskusi yang membahas semangat sastrawan 1945 dengan pembicara Kate Fulcher. Tidak ada pembahasan khusus atas novel Gadis Pantainya Pram. Kate Fulcher lebih banyak bicara tentang sastrawan yang berhaluan nasionalisme, Islam, dan orang-orang berpaham demokrasi liberal. Ketika hakim bertanya apakah Isti ini kiri atau menganut paham sosialisme dan komunisme, secara tegas Cak Nun menjawab, pada diri Isti tidak ada kecenderungan kiri apalagi komunis. Puisi Cak Nun pun menegaskan, Isti Nugroho ini seorang yang aktif dalam dunia sastra, teater, dan sosial. Hakim mempersilahkan Cak Nun untuk memberikan keterangan tambahan. Cak Nun pun berorasi penuh pembelaan atas diri saya. Dengan lantang ia mengatakan, Bapak Hakim, kalau soal pendapat tentang situasi politik nasional, apa yang dikatakan terdakwa itu tidak ada bobotnya, juga tidak ada pengaruhnya dalam masyarakat karena sekedar kutipan. Selanjutnya Cak Nun bilang, kalau dipandang kiri, saya dan Arif Budiman jauh lebih kiri dari terdakwa. Mestinya kamilah yang seharusnya dikandangkan dahulu daripada terdakwa ini yang masih gandrung mencari jati diri akan eksistensinya. Mohon kesaksian saya ini menjadi pertimbangan putusan hakim. Hadirin tepuk tangan. Hati saya merasa lebih tenang, saya juga merasa punya kawan perjuangan. Melebihi pencerah. Kesaksian Cak Nun di atas menunjukkan beliau memiliki integritas dan komitmen serta solidaritas tinggi atas nasib orang lain. Karakter itu khas watak intelektual sejati yang selalu memiliki keterkaitan organik dengan persoalan publik. Cak Nun berani menghibahkan dirinya untuk kepentingan publik yang lebih besar dan urgent. Misalnya hal yang terkait dengan penguatan demokrasi di Indonesia, di mana tidak seharusnya ada pengadilan atas pikiran kritis. Juga soal-soal lain seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Selain itu, beliau mampu dan berani menyibak ruang-ruang gelap seperti kesempitan cara berpikir, kecenderungan mengutamakan kekuasaan daripada kebenaran. Ini seperti dilakukan Orde Baru, di mana saya berposisi sebagai korban, dan Cak Nun berani berpihak pada korban. Artinya, Cak Nun konsisten pada pendapat-pendapat yang ditulis atau diucapkan. Misalnya di dalam membela wong cilik, kaum duafa, kaum musta'afin, orang-orang tertindas, dan mereka yang dilemahkan secara struktural. Untuk bisa mencapai kapasitas dirinya yang tinggi, menurut saya Cak Nun menyerap banyak pengalaman hidup lalu memaknai serta mengambil nilai-nilainya. Ini semua ditempuh dengan modal pemahaman ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang utuh, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Tentu didukung pengetahuan sosial, politik, budaya, filsafat yang kuat. Banyak hal yang saya serap dari Cak Nun, misalnya etos kerja dan etos kreatif. Cak Nun itu pekerja keras dan selalu memberikan nilai kualitas pada kreativitasnya. Wajar jika karya tulisnya terus mengalir, puisi, esai, kolom, naskah drama, cerpen, dan lainnya. Sejak 1970-an, nama Cak Nun selalu hadir di media massa lokal dan nasional, sangat produktif. Tulisannya selalu memberikan inspirasi kepada publik. Puisi-puisi yang menginspirasi. Saya termasuk orang yang terinspirasi karya-karya Cak Nun. Misalnya puisi Lenyap yang dimuat di majalah Sastra Horizon tahun 1970-an. Simak larik-larik puisi itu. Kalau bisa aku ingin lenyap, letih berkisar mengikuti jejak angin, dan akhirnya takut memandang warna-warni. Kalau bisa aku ingin lenyap, hidup sudah jelas, tak bisa mencontoh gerak burung yang polos dan jernih, kicaunya kenapa bisa los. Puisi itu menggugah jiwa saya untuk berani hidup gagah di tengah berbagai keterpurukan. Tahun 1977 bapak saya meninggal, keluarga pontang-panting. Inginnya saya bunuh diri, melenyapkan diri. Namun saya beruntung mendapatkan nilai-nilai pencerahan dari puisi Cak Nun. Inspirasi yang mencerahkan juga saya dapat ketika menyaksikan pementasan musik puisi MH Dinasti.
di Seni Sono Yogyakarta tahun 1980-an. Cak Nun membacakan puisi-puisi terhimpun dalam nyanyian gelandangan, diiringi orkestrasi gamelan dan instrumen barat garapan Novi Budianto, musisi dan aktor teater dinasti pimpinan Fajar Suharno. Pertunjukan itu begitu menghentak-hentak jiwa. Puisi-puisi Cak Nun yang syarat kritik terhadap keadaan tampil garang di antara anyaman nada dan irama musik yang serasi. Saya terpukau, saya katarsis, dan saya merasa menemukan diri saya di dalam pementasan itu. Lalu tanpa saya sadari, saya merasa lahir kembali sebagai manusia yang baru yang juga punya obsesi untuk ikut menciptakan perubahan. Sejak peristiwa itu, saya semakin tertarik pada gagasan-gagasan yang kritis. Ke depan, tentu, hal ini menjadi salah satu modal kultural saya. Sampai akhirnya saya memilih jalan sebagai aktivis demokrasi. Waktu itu saya hanya salah satu dari banyak anak muda yang tumbuh pada 1980-an yang terinspirasi puisi dan pikiran-pikiran Cak Nun. Bagi saya, Cak Nun seperti ditakdirkan hadir di zaman gelap, penuh manipulasi nilai-nilai, penuh dekadensi. Di tengah berbagai kekalutan itu, Cak Nun mampu mendorong banyak anak muda melakukan transendensi demi menemukan autentitasnya. Pengaruh Cak Nun terus mengalir. Di dalam sastra, kesenian, dan kebudayaan serta sosial keagamaan, pengaruh gagasan Cak Nun terus mengalir dalam pikiran saya. Walaupun saya ada dalam penjara dan Cak Nun di luar, hubungan itu tidak putus. Pada akhir 1980-an, produktivitas Cak Nun luar biasa. Hampir semua media massa memuat tulisan-tulisannya. Di dalam penjara, saya bisa membaca artikel yang dimuat di Kompas, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Masa Kini, Jawa Pos, Tabloid Detik, dan koran lain. Selain itu, saya juga membaca buku-buku kumpulan isi Cak Nun. Pikiran Cak Nun yang mempengaruhi adalah sikap membela wong cilik tanpa pretensi. Hal itu tentu saja berbeda dengan pembelaan salah satu partai politik yang jargonnya membela wong cilik tapi perilakunya licik. Saya juga sangat tertarik dan mendukung ide Cak Nun tentang sastra pembebasan, yaitu sastra yang tidak sibuk bicara tentang nasib daun jatuh, matahari yang menggigit aspal jalanan, atau nasib cinta yang kandas, atau sastra yang bertema suasana dan personal lainnya. Sastra pembebasan adalah sastra yang membebaskan manusia dari belenggu politik, penindasan, dan mencari kebenaran sejati. Desentralisasi. Setelah keluar dari penjara, saya tetap intens berkomunikasi dengan Cak Nun. Saya pernah tinggal serumah dengan Cak Nun di Tebet, Jakarta Selatan. Di sana tinggal juga Cak Adil Amrullah, Hari Remember, dan Uki Bayu Sejati. Gagasan-gagasan fundamental Cak Nun semakin saya selami. Pandangan-pandangan saya untuk selalu kritis semakin terasa. Hal itu membuat saya semakin mantap memilih jalan perlawanan atas berbagai ketidakadilan. Sampai kini, saat usia saya berkepala 6, pikiran-pikiran Cak Nun selalu menginspirasi. Termasuk gagasan yang mengarah pada pentingnya desentralisasi, yaitu sistem politik yang tidak diatur oleh pusat kekuasaan. Ini relevan dengan kenyataan bahwa selama ini pemerintah daerah takut membuat kebijakan lokal. Pemerintah pusat tidak mengizinkan kebebasan yang bertentangan dengan Jakarta. Sentralisasi politik ini sering dikritik Cak Nun. Lihat misalnya buku yang berjudul Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya. Cak Nun ingin suasana demokratis tercipta dalam masyarakat. Selain menulis, ceramah, menggelar pementasan seni dan kegiatan sosial keagamaan, Cak Nun selalu memberi pencerahan yang luas, multidimensional, dan menyentuh hati serta menggugah jiwa dan pikiran. Begitu juga ketika Cak Nun sering tampil di televisi, pengaruh gagasan Cak Nun pun semakin besar bagi dinamika masyarakat. Saya pun pernah menyelenggarakan diskusi publik pada masa perjuangan melawan Orde Baru yang menghadirkan Cak Nun sebagai pembicara dengan tema politik demokrasi di Indonesia. Setelah reformasi 1998, hubungan saya dengan Cak Nun semakin dekat. Walaupun tinggal, menikah, dan berkeluarga di Jakarta, saya masih sering bertemu Cak Nun di rumahnya di Kadipiro. Diskusi informal sepanjang malam, membicarakan situasi politik kebudayaan dengan beberapa sahabat kental Cak Nun seperti Indra Tranggono, Toto Raharjo, Simon Hati, Fajar Suharno, Joko Kamto, Novi Budianto, dan lain-lain. Masih kerap terjadi. Saya sering mengikuti acara Maiyah, Kenduri Cinta, juga mengikuti acara Sastra MH dan diskusi kebudayaan di Kadipiro, Yogyakarta. Saya merasa bersyukur bisa berinteraksi dengan Cak Nun dalam tempo puluhan tahun sejak tahun 1981. Saya merasa menemukan ekologi kreatif yang menumbuhkan dan memekarkan potensi-potensi diri saya.
baik secara personal, sosial, politik maupun kultural. Saya merasa mendapatkan makna eksistensial sekaligus sosial kultural. Isti Nugroho, aktivis demokrasi dan pekerja budaya dan seni. Terima kasih.